Hari ini hari Sabtu, gue habis ngisi bensin. Gue udah lama gak naik motor ke daerah Sudirman. Maksudnya gue nggak bawa Ninja ke daerah Sudirman karena sekarang kan ada CFD ya. Jadi eh, jadinya apa? Jadinya nggak bisa ke daerah Sudirman. Nah ini gue pengen ke daerah Sudirman. Pengen ke daerah Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen ya sebelum San Mori besok sekalian gue lihat daerah Mustoko. Daerah Mustoko. Kebut deh. Kalian juga panasin. Habis udah berapa hari nih nggak dipanasin motor gua. Ninja RR gua nggak dipanasin. Nyari kopi kali ya. Hati-hati, di sini ada perbedaan aspal, jadi lo harus hati-hati. Soalnya bahaya jaraknya, jadi aspalnya itu agak bengkok, agak melengkung. Aspalnya agak melengkung nih. Kemarin Ninja RR gua habis diservis dan lumayan enak. Di bengkelnya Bang Nana. Kemarin gue nggak sempat videoin sih karena gue kerja kan. Gue enak kayak hari Sabtu Minggu gini pagi-pagi ya ini jalanan masih bisa sepi, gue masih bisa open super keep tipis-tipis kayak gitu sih yang gue suka. Nah rencananya gue hari Minggu itu gue mau San Morian, terus udah gitu gue juga mau moto juga. Jadi gue lagi belajar photo panning. Rupanya lumayan juga foto panning itu. Bikin sebuah foto panning yang oke, itu butuh settingan yang pas, jepretan yang pas. Jadi kalian sebagai rider, kalau ada fotografer yang itu ya kalian harus follow. Kalau kalian nggak mau nyumbang ya, nggak mau nyumbang uang, follow atau dan buat story, karena buat foto panning itu nggak gampang. Jadi lu harus tepat momennya, lu harus settingannya juga harus pas. Dan itu kalau misalkan berubah cahaya, berubah tempat, lu harus setting lagi.
Dan udah gitu mereka kan pakai kamera sendiri kan. Nah kamera itu juga harus lo apa? Kamera itu juga harus lo servis gitu kan. Karena foto panning itu nggak bisa sekali nge-shoot langsung jadi, nggak. Nah itu lo harus bisa berkali-kali nge-shoot gitu. Jadi ya lu buat, gue salut sih ya fotografer yang San Mori di Jakarta. Mereka keren-keren. Terus mereka juga baik-baik ya menurut gue ya. Mereka menampilkan hasil karyanya, hasil jepretannya itu gratis. Nah ya lu kencing aja di Jakarta udah bayar kan, masa hasil karya foto itu gratis kan. Nah lu harus apresiasi itu ya, minimal lu follow lah, lu bikin story buat dia. Apa sih susahnya buat story atau follow IG mereka, bantu mereka lah dengan cara itu. Atau kalau misalkan lu punya kelebihan dana, lu bantu ngopi aja buat mereka, kasih uang ngopi atau lu aja kopi gitu loh. Dan mereka tuh itu tuh salah satu apresiasi yang kalau buat, karena gue juga fotografer ya, bukan fotografer, gue sih ya masih belajar menjadi fotografer panning gitu. Itu akan seneng banget lu ya, gimana sih seniman gitu kan, dihargain karyanya, disukain. Dan itu udah lebih dari cukup sih kalau menurut gue. Tapi kan apa ya, tapi ya menurut gue sih itu ya, kalian harus hargain lah karya mereka. Nggak gampang juga, karena itu harus ngelihat momen, harus ngelihat harus setting juga. Kalau misalkan kayak sekarang nih agak mendung tuh beda lagi settingannya. Kalau agak cerah beda lagi settingannya kayak gitu. Nah itu jadi kalian harus apresiasi fotografer San Mori di Jakarta karena banyak banget. Ya minimal follow IG-nya. Apa susahnya kalau kalian dapat jepretannya? Kalian follow IG-nya, terus kalian tampilkan namanya, terus ranking, kalian tampilkan namanya, kalian ya kayak gitu sih menurut gue. Tampilin namanya, kalian buat story buat mereka, ucapan makasih, keren kayak gitu. Itu menurut gue udah cukup sih. Ya itulah, jadi hargailah sebuah karya orang, jangan lu ambil gitu aja, lu izin dulu. Karena menghargai sebuah karya itu ya, lu bagaimana sih rasanya kalau nggak dihargain? Lu cuman ambil fotonya, lu nggak follow atau lu nggak apresiasi dengan follow atau subscribe subscribe IG-nya, kan kasihan juga. Ya tapi terserah lu lah pada. Tapi menurut gue mengapresiasi sebuah karya itu ya dengan gue buat story, atau gue follow IG-nya. Kalau misalkan ketemu mungkin gue beliin kopi gitu kan. Oke. Mungkin ngomongin fotografer San Mori gitu dulu. Kita ganti topik. Oke, makasih, sehat selalu ya.